Mbak ya? Oh mungkin engselnya itu udah jebol. Jadi kita tinggal buka pintunya aja Mbak. Ayo mas, dibuka dulu pintunya. Yo sabar Mbak, sabar. Aduh, satu orang lagi sakit apa ya? Aduh Mbak, aduh Mbak kok susah ya? Aduh. Mbak capek kalau caranya seperti ini. Udah pakai bom, pintu masih nggak terbuka. Pakai kunci palsu. Udah saya babak belur kayak gini Mbak, tapi pintunya nggak juga terbuka. Aduh, emang kurang ajar ya Mudoso. Makanya sekarang ini kita harus lakuin apa lagi? Ya ada cara lain Mbak, kecuali kita harus menemukan kuncinya Mbak. Ya juga sih. Udah, itu nanti aja kita pikirkan. Mendingan sekarang saya mau ganti baju sama celana, daripada nanti kita pulang ke rumah mereka bakalan curiga sama kita. Ya toh? Ya wis lah, ayo kita pulang. Iya Mbak. Aduh, Mbak pegangin Mbak. Oh iya. Aduh. Hati-hati. Padahal kamu melihat mereka itu pergi. Iya Ndoro, kelihatannya sih seperti itu. Terus kamu tahu kemana mereka pergi? Waduh, nggak tahu Ndoro, tapi kelihatannya mereka itu terburu-buru sekali. Rama, belum jadi istri aja udah bikin ulah, bikin masalah, nggak usah. Ya, saya permisi dulu. Iya. Romo, kan saya sudah sering sekali bilang sama Romo kalau Teddy sama Mbak Sinta itu sangat mencurigakan. Mereka itu mempunyai niat tertentu sama keluarga kita. Niat apa ya? Itu yang lagi Aryo selidiki, Romo. Dan dari kemarin kepergian mereka itu benar-benar mencurigakan, Romo. Dan saya yakin ini pasti ada hubungannya sama perasaan Romo yang gak enak hari ini. Tapi baru kali ini mereka itu pergi tanpa izin dari Romo. Sudahlah, jangan vonis mereka seperti itu. Assalamualaikum. Tuh mereka pulang. Saja dari mana mereka? Loh, kita? Si Teddy kenapa ini? Tadi kamu tuh kenapa kok muka kamu tuh cemong-cemong, terus rambut kamu berdiri-berdiri, celana kamu robek-robek, kayak orang Anu Mbak, tadi mogok mobilnya mogok di jalan. Mogok? Iya, begini Mas. Tadi kan mobilnya mogok. Nah si Teddy itu coba buka kap mobil. Ternyata walah kap mobil itu malah meledak. Jadinya si Teddy jadi seperti ini. Iya kan Ted? Iya Pak. Gak mungkin. Kalau memang kap mobilnya itu yang meledak, gak mungkin Teddy seperti itu. Pasti dia ini habis terkena kayak sebuah ledakan yang sangat besar. Apa maksudnya? Ya mungkin aja Romo, Teddy itu habis terkena ledakan bom. Kamu ini ada-ada aja. Kalau si Teddy itu kena bom, sudah mati dia. Ya bisa jadi aja bomnya itu daya ledaknya rendah, Romo. Loh, kamu ini gimana sih? Tadi kamu bilang ledakannya itu besar, tapi sekarang kamu bilang kecil. Tapi Romo, Sudahlah. Kamu itu jangan sujon terus sama mereka. Sinta, Teddy, memangnya kamu tuh mau kemana, sampai ada izin sama Romo itu loh. Iya Mas, maaf Mbak. Saya bukan bermaksud udah izin. Saya pikir Mas Doso itu udah tahu kan tangan saya ini lagi sakit. Jadi saya niatnya ke rumah sakit berobat untuk tangan. Maaf ya Mas. Ya, tapi kamu itu sudah lupa. Malam ini kan kita ada acara. Ada acara? Acara apa toh? Inaya itu ulang tahun. Sekalian kita harus nuju hariannya Aura. Ya. Maaf Mas, saya enggak tahu. Ya, sudahlah. Kita nggak perlu lagi membahas masalah itu. Lebih baik kalian semua itu siap-siap saja untuk acara nanti malam ya. Iya, Pak. Oke Mas, ayo saya.
perempuan secantik kamu, perhiasan itu sepertinya tidak ada apa-apanya. Sudah sini, kamu pakai kan? Kalau saja Aura masih hidup, pasti kebahagiaan saya lebih sempurna, Romo. Inaya, sudahlah. Aura itu sudah bahagia di pangkuan Allah. Kamu jangan pikirkan dia. Kalau kamu itu sedih, Aura itu akan ikutan sedih. Bukan begitu, Pak Kiai? Benar. Manusia yang meninggal di usia anak-anak, dia akan kembali ke pangkuan Allah. Dia akan menjadi tabungan orang tuanya di hari akhir nanti. Dan dia akan meringankan seluruh amal orang tuanya saat orang tuanya berhadapan di hari pengadilan. Hanya anak-anak yang soleh sajalah yang bisa meringankan dosa-dosa kedua orang tuanya. Ikhlaskanlah Aura. Kalau kamu tidak ikhlas, berarti kamu mengingkari takdir Allah. Iya, saya ikhlas. Sedih dan gembira adalah anugerah Allah. Itu sangat manusiawi. Teddy, tuh. Apa lagi kamu sama saya? Saya mau bicara sama kamu. Mas Aryo, ada urusan apa lagi sih Mas Aryo itu sama si Teddy? Kayaknya ada yang gawat ini. Apa lagi, Aryo? Kenapa topeng sama jaket ini kamu sembunyikan di lemari kamu? Jawab, Teddy! Jaket sama topeng ini kamu pakai untuk ngerjain sel waktu kamu ngerjain dia, iya kan? Wah, enggak. Saya enggak pernah gunakan itu. Lalu apa? Kamu mau ngeles? Mau coba menghilangkan bukti? Gak bisa, Teddy. Topeng seperti ini biasa dipakai sama orang untuk melakukan kejahatan supaya nggak diketahui siapa pelakunya. Tapi topeng dan jaket itu saya gunakan untuk mendaki gunung. Cuma itu aja. Bohong kamu. Untuk apa saya bohong? Hobi saya adalah mendaki gunung. Dan saya punya banyak jaket dan topeng seperti itu untuk supaya saya tidak kedinginan. Oke, tapi kenapa saya temukan di lemari kamu seolah-olah kamu menyembunyikan ini? Loh, saya tidak sembunyikan. Wajar toh kalau misalnya saya menyimpannya di dalam lemari, ya kan? Memang, tapi saya temukan di lemari kamu yang bukan untuk menyimpan pakaian. Kamu mau menghilangkan jejak. Jaga mulut kamu. Jangan asal tuduh saya ya. Saya nggak nuduh, tapi saya punya bukti. Dan saya akan menyeret kamu ke kantor polisi karena kamu sudah memperkosa istri saya. Ayo ikut saya. Berani kamu menyentuh saya? Saya tidak akan tinggal diam. Saya nggak takut. Cukup. Mentang-mentang saya cuma numpang di sini, lalu kamu bertindak semena-mena. Hah? Enggak. Saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah menggeledah kamar saya. Camkan itu. Teddy, saya akan buktikan siapa kamu sebenarnya. Aduh, kok ini kelihatannya makin gawat aja ini. Aduh. Kira-kira gimana ya caranya saya supaya bisa mendapatkan kunci harta karun itu? Cantik, kamu lagi mikir apa? Oh, ini Mas, saya lagi mikir betapa bahagianya wanita-wanita yang sudah bisa menjadi istrinya Mas Doso. Ya, seperti Mbak Inaya. Dia ulang tahun, Mas Doso memberikan kalung berlian yang begitu indah. Itu sih belum seberapa lah. Kalau kamu itu sudah jadi istri saya akan berikan kamu kado yang secantik itu. Tenang aja. Betul?
Bentar lagi bulan puasa ini ya. Loh, emangnya kenapa? Ya terus kita itu harus sudah menikah sebelum bulan Ramadan. Iya. Dan saya sudah persiapkan seluruhnya. 2 hari lagi pernikahan yang kita harapkan itu akan terlaksana. Karena kalau terlambat, waduh repot ini. Itu kita artinya nggak bisa menikah sebelum bulan Ramadan itu selesai. Nanti dulu Mas. Wong di bulan puasa itu tidak ada larangan kan orang menikah? Iya toh? Oh ya memang, tapi kan itu tidak baik ya. Di saatnya kita harus mengekang hawa nafsu dan amarah. Oh ya kita menikah apa kata orang nanti? Jadi sudahlah, 2 hari lagi pernikahan itu akan tetap terlaksana. Aduh, gimana ini? Sinta, kok kelihatannya kamu itu tidak bahagia? Saya bahagia sekali. Cuman kan keadaannya seperti yang saya pernah bilang sama Mas Doso. Arjuna sakit, lalu Aura pun meninggal. Jadi sangat tidak baik sekali kalau kita mengadakan pernikahan, Mas. Janganlah, kasihan. Wong lagian juga Mas Doso ini kan lagi bersedih loh. Tidak baik menikah. Loh, ya ini kan beda. Rencana pernikahan kita itu kan sudah kita pikirkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya tetap aja, saya ini ndak enak Mas. Apalagi perasaan Mbak Inaya itu kan sangat lembut. Pasti dia itu sedang sedih sekali. Nah, Inaya itu sudah rela kok. Malah dia itu menyuruh saya untuk cepat-cepat nikah supaya kita itu terhindar dari dosa di saat kita itu hilaf. Kok si Sinta ini suka jadi pelin-pelan ya? Kadang-kadang dia yang minta cepat menikah, tapi kemudian dia yang mau memperlambat. Ada apa ini sebenarnya? Sudahlah, kamu itu nggak usah berpikiran yang macam-macam. 2 hari lagi kita akan laksanakan pernikahan kita. Dia nyelidikin saya. Harus saya bunuh dia dengan tangan saya sendiri. Ayo Mario. Emang dasar itu bandel tua sialan itu. Berani-beraninya dia nyuruh Mbak untuk menikah. Dia pikir dia siapa? Emangnya Mbak ini mau menikah dengan dia gara-gara cinta apa? Mbak itu cuma membutuhkan harta dia doang. Ada apa lagi sih Mbak? Kok dari tadi itu ngegerutu terus? Ya gimana nggak ngegerutu? Si bandel tua itu maksain Mbak untuk nikah. Ini semua gara-gara kamu nih. Gara-gara kamu tahu. Loh, kok malah saya sih? Ya iya, kalau ndak kamu itu tidak berbuat salah ya. Kita itu sudah akan menikmati harta karun yang kita dapatkan. Emas batangan itu sudah ada di tangan kita. Loh, kena aja nyalain saya. Ini juga salahnya Mbak. Coba kalau Mbak tuh bisa bujuk dia buat ngambil tongkatnya. Nggak mungkin begini Mbak kejadiannya. Asal Mbak tahu aja nih ya. Saya tuh udah dapet betah di sini, udah capek saya Mbak. Sekarang Aryo sudah sangat curiga sama saya. Sampai-sampai dia itu nyelidiki saya terus. Capek saya Mbak. Apa? Si Aryo sudah menyelidiki kamu? Iya. Bagus aja saya itu bisa ngeles. Jadi rasa kita tuh udah terbongkar. Emang bener-bener kurang ajar itu. Si Aryo sama bapaknya sama aja, bener-bener merepotkan. Makanya Mbak, kita tuh harus bergerak lebih cepat. Maksud kamu? Ya iya, Mbak tuh harus cepat-cepat menikah sama dia. Kamu itu udah bener-bener gila apa nyuruh-nyuruh Mbak udah nikah? Orang dari tadi Mbak udah bilang Mbak itu tidak ingin menikah kalau udah demi harta karun. Ya Mbak, nggak ada cara lagi. Aduh, ya gini aja Mbak. Mbak tetap saja menikah sama dia, tapi dengan mengajukan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Tongkat Mbak. Mas kawin Mbak itu harus berupa tongkat. Ya si Doso itu kan pernah bilang kalau Mbak setelah Mbak menikah, dia akan memperlihatkan harta karunnya itu sama Mbak, ya kan? Ya itu sih sangat percuma Mbak, karena kita tidak bisa buka pintu. Kunci satu-satunya itu adalah tongkat untuk membuka harta karun. Nah dengan begitu kita bisa kabur dan langsung cabut dari sini. Gimana Mbak? Kamu harus benar-benar bantu saya, Sel. Bantu apa, Mas? Itu loh, foto yang ada di amplop tadi.
Kamu tahu isi foto amplop itu apa? Ya, seperti yang tadi bilang, itu fotonya dia sama pacarnya kan? Tapi saya nggak percaya, Sel. Saya nggak percaya karena foto itu adalah petunjuknya. Saya nggak tahu, Mas. Sela, waktu foto itu jatuh, apa kamu nggak sempat melihatnya sedikit aja atau ada petunjuk apa dari foto itu gitu? Kamu ngeliat apa? Foto apaan tuh? Foto, Mbak. Foto apa yo? Itu loh yang ada di kaki kamu itu. Aduh. Dah, ini cuma foto pacar saya, Mbak. Lihat tuh muka pacar kamu kayak apa? Aduh, Mbak. Mbak, jangan. Mbak, jangan. Iya sih. Emang ada gambar seorang wanita di situ, di foto itu. Wanita? Kamu bisa jelasin tipe wanita apa seperti apa wanitanya? Gak jelas, Mas, samar-samar. Terus kamu bisa tahu dari mana kalau itu wanita? Ya, rambutnya, Mas. Rambutnya kelihatan lebih panjang daripada rambut laki-laki. Oke, kamu bisa sebutin ciri-ciri yang lainnya atau antingnya atau apanya atau ciri-ciri yang lebih spesifik? Gak jelas, Mas, samar-samar gambarnya. Ayo Sela, kamu coba ingat-ingat lagi, pasti kamu bisa ingat. Ayo Sela. Maaf, Mas, saya benar-benar gak tahu, Mas. Maafin saya, Mas. Oke, ya sudah, saya nggak akan paksa kamu. Tapi kalau kamu ingat sesuatu, kamu tolong kasih tahu saya. Tapi saya tidak akan tinggal diam, Teddy. Saya akan terus selidiki kamu sampai saya bisa buktikan kalau kamu itu benar-benar bajingan. Salun, kira-kira gimana caranya agar kita bisa mendapatkan kunci harta karun itu? Sampai detik ini kita belum berhasil mendapatkannya. Nanti yang ada kita keduluan sama si Sinta sama si adiknya itu. Oh iya juga ya Mbak, aduh gimana? Kamu jangan iya aja dong. Bantuin Mbak mikir gimana caranya agar kita bisa mendapatkan kunci itu. Di mana kunci itu ditaruh? Gimana ya? Saya tahu Mbak di mana kira-kira kunci itu ditaruh sama Romo. Di mana Salun? Sebenarnya Sinta itu mau menikah dengan saya atau tidak sih? Ya, kalau kita berdua nilai kayak nggak mau, Romo. Iya, Mo. Dia itu tuh nggak pernah cinta sama Romo. Alah, sok tahu kamu itu. Bilang aja kalian itu iri sama Sinta. Loh, Romo itu perhatikan ya. Waktu acara nikah itu si Sinta ini kayak ogah-ogahan gitu loh, kayak tidak mau gitu ya, Ta ya. Memangnya ada kejadian apa? Romo inget gak? Waktu Sinta ditanya sama Pak Penghulu, itu dia kan langsung gak menjawab. Diam aja ya, Ta ya. Iya, Mo. Itu betul, Mo. Mukanya itu kayak terlihat tuh ndak ikhlas, ndak rela, ndak cinta sama Romo. Kalau memang dia itu cinta sama Romo, rela mau nikah sama Romo, dia itu pasti akan langsung jawab iya dengan senyum yang merekah. Tapi ini ndak tuh, mukanya dia itu terlihat sedih dan ndak rela, ya kan, Mbak? Iya. Loh, itu bukan berarti dia tidak mau menikah dengan saya. Bisa saja karena dia itu terlalu bahagia sehingga tidak konsentrasi. Romo, kita berdua itu loh perempuan jadi bisa merasakan perempuan itu senang apa enggak menikah. Tapi ya kalau yang kita rasakan itu kayak enggak senang ya, Ta ya, kayak enggak mau menikah dengan Romo. Orang berdua kita ini merasakan kok, Romo. Ya terus dia mau ngapain di sini? Hah? Kalau bukan ingin menikah dengan saya, mau ngapain dia? Ya makanya itu, kita berdua itu lagi selidiki. Iya, Mo. Kayaknya dia itu mengincar sesuatu dari Romo. Mengincar apa sih? Hah? Harta? Bisa jadi, Romo. Ah, sudahlah. Kalian itu gak bisa mempengaruhi saya. Kalian itu cemburu sama si Sinta. Udahlah, niat kalian itu sejak awal sudah terbaca oleh saya. Kalian tidak ingin saya itu menikah dengan Sinta. Mo, tolong, Mo. Romo itu percaya sama kita. Saya tidak mau percaya sama kalian. Kalian itu mau menghasut saya terus. Aduh, buat apa? Kita menghasut gak ada untungnya. Kita ngasut itu gak ada. Ya untungnya supaya kalian itu bisa lebih sering dengan saya itu. GR aja. Udahlah, Mbak, udahlah. Kalau memang Romo ini ndak mau dikasih tahu ya udah, terserah Romo. Kita ini cuma ndak mau Romo itu menyesal nantinya. Ayo, Mbak. Iya, ya. Ayo, Ta. Alah,
aja cemburu. Ya toh, tapi gak usah khawatir. Romo masih bisa membahagiakan kalian. Membuat kalian itu senang loh. Ngomong ini jangan takut kok. Romo. Ada apa? Mo, saya kangen sama Romo. Kangen? Iya, Mo. Kan udah lama Romo tuh nggak tidur sekamar sama saya. Tapi itu kan semua karena tingkah kamu yang enggak. Tapi Mo, saya ini kan udah tobat, Mo. Romo mau ya tidur sama saya? Tapi kamu itu lagi flu. Nanti Romo ketularan. Enggak kok, Mo. Saya udah nggak flu lagi. Terus kenapa masih pakai cadar? Ini kan biar saya terlihat semakin seksi aja di mata Romo. Saya kan sudah melakukan perawatan wajah selama saya memakai cadar. Jadi nanti di kamar pasti akan saya buka biar Romo bisa ngeliat wajah saya yang cantik dan juga kinclong. Oh ya? Iya. Makanya Romo mau ya tidur sama saya. Ya sudah. Ayo, Mo. Ayolah. Silakan masuk, Mo. Iya. Ini Mo untuk Romo. Loh, kamu ini udah gak sabaran ya ingin nemenin Romo tidur ya? Ya sudah, Romo ganti baju aja. Mo tunggu, Mo. Mo tunggu. Ganti bajunya di kamar mandi aja, jangan di sini. Loh, kenapa harus ganti baju di kamar mandi? Kita ini kan suami istri. Lagi pula ini kan bukan pertama kali kamu ngelihat saya ganti baju. Ya udahlah, saya ganti dulu. Mo, tunggu, Mo. Apalagi sih? Kita ini kan udah lama nggak tidur seranjang. Jadi maksud saya ini pengen bikin kejutan gitu, Mo, untuk Romo. Jadi selama Romo ganti baju di kamar mandi, saya akan siap-siap di sini. Gimana? Romo mau ya? Oh gitu. Iya, Mo. Romo nggak keberatan kan? Oh ya, tentu saja tidak keberatan. Ya sudahlah, saya ganti bajunya di kamar mandi saja. Sekaligus saya mandi menyegarkan badan biar wangi ya. Sini, biar saya ganti baju dulu sana. Tapi mau tunggu, Mo. Apalagi sih? Nggak ada apa-apa sih. Saya cuma mau bilang nanti begitu mau ganti baju kotornya ini kasih ke saya aja biar nanti saya beresin. Ya. Nanti langsung Romo keluarkan aja. Iya, Mo. Sebentar lagi harta karun itu akan jatuh ke tangan saya. Dan harta karun itu hanya akan menjadi milik saya. Hanya milik saya. Lama banget sih Romo ini. Mo, baju kotornya udah belum, Mo? Ya sebentar. Mo, udah belum? Aduh, kamu itu kok ya gak sabaran banget sih. Nih, ambil. Iya, Mo ya. Saya harus cari ini bajunya di mana nih? Aduh. Nah, saya yakin kuncinya itu pasti ditaruh di saku bajunya nih. Mana lagi kantong? Nah, ini dia. Loh, kok nggak ada? Ada juga. Nah, apa di celananya ya? Kok nggak ada sih? Kalau kuncinya itu nggak ada di sini, terus kuncinya taruh di mana sama Romo? Saya sudah siap. Ayo kita terbang. Mo, saya minta maaf, Mo. Ada apa lagi sih? Sepertinya malam ini Romo nggak bisa tidur sama saya. Apa? Iya. Kenapa? Iya, soalnya tiba-tiba saya palang merah, Mo.
kita gagal lagi, Salun? Gagal, apanya yang gagal? Ya rencana kita untuk mendapatkan kunci harta karunnya Romo. Apa? Jadi kunci itu nggak ada di bajunya Romo? Lah, terus di mana dong? Ya mana Mbak tahu kalau Mbak tahu mah nggak akan nuring-nuring seperti ini. Oh, iya juga ya. Aduh, jadi di mana tuh aneh banget deh, nggak ada ketemu-ketemu. Ah. Aduh. Salah muka Mbak panas banget kayak banget. Aduh, ini mungkin karena Mbak mau melakukan kejahatan, mau curi kuncinya Romo tuh jadi tulangnya datang lagi. Aduh, gimana ini? Mbak pakai penyegar biar dingin. Cepet Mbak. Bener. Aduh, masih panas Salun. Iya, terus aja. Terus. Tah, apa ya? Kira-kira yang diincer Cinta ke Romo tuh apa ya, Tah ya? Saya ini juga belum tahu, Mbak. Tapi Tah, kalau misalnya harta, itu udah mungkin. Nggak bakal bisa orang-orang udah saya, ada kamu juga toh. Oh iya, kalau masalah itu sih saya setuju. Lah terus, gini Tah. Oh, saya ada akal Tah. Gimana kalau kita tuh nyelidikinya? Lah, pasti si Sinta itu kan punya buku apa Tah? Buku diare. Nah, mungkin di situ tuh dia tuh ada niat menikahi Romo tuh. Niatnya tuh untuk apa? Kita geledah aja kamarnya. Iya, bisa jadi Mbak. Ya udah kita geledah aja. Ayo. Kosong. Ayo, ya sebentar. Cepetan, nanti ada yang lihat. Ya, kalau nanti tamu ke sini, Tah, biasanya ya, kalau misalnya nyimpen sesuatu atau apa itu, buku-buku diare itu pasti di bawah kasur Tah. Biasa sih, mata coba. Lihat sih kan, semuanya ada. Semuanya beda. Mbak. Hah? Ini apa, Mbak? Iya ya, Tah ya. Ini apa ya? Oh, mungkin kunci rumah dia. Ya udah, masa kunci rumah bentuknya kayak gini sih, Mbak? Tapi iya ya. Tah, saya inget Tah. Mungkin kunci ini tuh ada hubungannya dengan kunci yang ditanyain sama Inaya. Kenapa? Waktu nanya ke saya itu wajahnya Inaya itu kok misterius, aku agak ketakutan gitu loh. Terus saya yakin kunci ini pasti ada menyimpan rahasia sesuatu. Oh, begitu saya juga tidak tahu. Terus dan saya yakin juga Sinta tuh juga ngacem dia. Iya, Mbak. Bisa aja, Mbak. Ayo. Mbak. Mbak Ratu sama Mbak itu ngapain ada di kamar saya? Ya justru saya itu mau tanya sama kamu. Ini tuh kunci apa? Kunci apa ini? Mbak itu udah bener-bener lancang ya. Seenaknya aja bongkar-bongkar kamar saya. Oh, ya enggak apa-apa. Kenapa emangnya? Wong kita ini tuh yakin kok kamu itu menyimpan sesuatu. Jadi kita ini harus menyelidiki. Iya, dan saya yakin kunci ini itu apa? Menyimpan rahasia, iya toh? Rahasia apa coba? Sinta, kamu pikir saya ini orang goblok atau apa ya? Kunci rumahku segede ini bentuknya warna kayak begini tuh loh. Mbak, tahu enggak? Kalau itu adalah kunci pagar rumah saya, tahu? Sinta, sebesar-besarnya kunci normal pasti ada sebesar kayak begini warna bentuknya ini. Ini pasti kunci rahasia dan ini tuh pasti ada hubungan dengan Inaya, iya toh? Hubungan Inaya apa? Iya, karena kemarin dia tuh menanyakan kunci berangkas sama saya. Pasti dia tuh mengetahui sesuatu dari kunci ini dan saya yakin pasti ini kunci ini, iya toh? Hah? Bener-bener sih, Naya. Udah diancam masih berani-beraninya aja dia ngomong. Lihat aja nanti. Kita melakukan itu karena kita tuh yakin kamu tuh punya niat yang baik. Makanya kita ini mau menyelidiki. Kenapa? Muka saya biasa-biasa aja. Nggak ada takut-takutnya. Mbak, kalau kalian berdua nggak percaya kalau itu kunci pagar rumah saya, ikut aja sama saya. Saya akan buktikan. Baik, nanti saya akan buktikan. Tapi sekarang kita mau paksain Ayah dulu. Ada apa sebenarnya dengan kunci ini? Dan saya akan tanyakan ke dia. Ngerti? Ayo, Tah. Inaya, kamu tuh harus ngomong. Kenapa kamu tuh kok mempertanyakan kunci berangkas ke saya? Enggak, Ami. Saya hanya memastikan saja kalau kunci berangkas itu tidak hilang. Kamu tuh takut kalau kunci berangkas itu dicolong sama Sinta ya? Maafkan saya, Ami. Inaya, tadi itu saya dan Mbak Ratna ini menemukan sebuah kunci besar di kamar Sinta. Jadi saya tuh yakin kamu tuh sempat mendengar sebuah pembicaraan rahasia mengenai kunci si Sinta itu, iya kan?
Dan saya itu yakin kamu tuh pasti diancam sama Sinta untuk menyimpan rahasia kunci itu, iya? Inaya, kalau kamu cuma diem aja, kamu ndak mau bicara, keluarga ini itu bisa dalam bahaya, Inaya. Karena saya tuh yakin sekali, Sinta dan Teddy itu pasti merencanakan sesuatu untuk keluarga ini. Ami, bukannya saya mau suuzon, tapi memang saya tidak sengaja mendengar pembicaraan Mbak Sinta sama Teddy. Mereka itu membicarakannya tentang kunci. Sepertinya mereka ingin mencuri kunci atau suatu kunci yang lain, saya juga tidak tahu. Karena mereka itu ngomongnya bisik-bisik, Ami, sangat pelan sekali. Jadi saya juga tidak terlalu mendengarnya, Ami. Benar, cuma itu yang kamu tahu. Benar, Ami, cuma itu yang saya tahu dan saya tidak tahu apa-apa lagi. Jadi maksud kamu bukan seperti kunci khusus, kunci besar yang kita temukan di kamar Sinta tadi? Saya tidak tahu, Ami, saya benar-benar tidak tahu. Mbak, berarti kunci besar itu menyimpan sebuah rahasia, Mbak. Inaya, kamu ini harus membantu kita untuk menyelidiki yang berhubungan dengan kunci itu ya. Karena saya tuh yakin sekali Sinta dan Teddy itu pasti punya niat yang tidak baik buat keluarga ini dan berhubungan dengan pernikahan Sinta dan Romo, Mbak. Ancaman kamu itu benar-benar gak digubris. Masalahnya, dia itu menceritakan masalah kunci sama si Ratah dan Ita, coba. Itu sih namanya dia cari mati, Mbak. Ya udah, dia itu urusan saya. Biar kapok dia, Mbak. Dan dia ndak akan buka mulut lagi. Kamu itu pakai otak. Kamu tahu kan, kalau di rumah ini semua orang lagi mencurigai kita. Kalau sampai kita mencelakai Inaya dan anak-anaknya, salah-salah semua orang akan menuduh kita. Wes, tenang aja, Mbak. Saya akan menjalaninya tanpa jejak, tanpa ada bukti, Mbak. Tenang aja, ya. Halah, kamu menyingkirkan Aryo aja nggak bisa. Jelas-jelas kamu punya anak buah itu. Mbak nggak percaya. Mbak, saya yakin kali ini pasti berhasil. Dia akan ada jejak lagi. Udahlah, Ted. Sekarang lebih baik kita fokus masalah kunci. Kalau masalah Inaya bisa Mbak atasi untuk sementara waktu. Udah, nggak usah khawatir. Ya udah, kalau gitu sekarang Mbak harus beraksi. Mbak harus tekan dia supaya dia mau menyerahkan tongkatnya, Mbak. Ya? Ya tidak mungkin sekarang. Kita tunggu sampai besok pagi. Kalau sampai si Doso itu tidak menyerahkan tongkat, baru kita akan melakukan aksi yang berikutnya. Loh, Mbak, kenapa tidak sekarang aja? Ya tidak mungkin lah, Ted. Kalau kita melakukannya sekarang, otomatis si Doso itu akan mencurigai kita. Kenapa juga kita ngejar-ngejar tongkat dia? Ya toh, dia akan semakin curiga sama kita. Ya, Mbak. Ya udah, kita kasih dia waktu sampai besok aja. Ya wes. Kita ke salon. Salon? Salon, kamu tuh jangan bercanda dong, Salon. Mbak ini lagi panik, Mbak lagi serius. Masa kamu malah ngajakin Mbak salon? Salon, kamu nyadar gak sih kalau misalnya Romo sampai tahu muka Mbak kayak gini? Dia pasti akan curiga kalau kita kemarin tuh bener-bener kerja sama sama Citra. Dan kita akan diusir dari rumahnya. Apa kamu mau kayak gitu? Makanya denger dulu, jangan dipotong-potong, saya lagi ngomong. Ini salonnya beda. Emang salon apaan? Siapa? Saya, Mas. Oh, Dek Sinta. Iya. Mas, apa boleh saya menanyakan sesuatu? Nanya apa?
Ini sebetulnya Mas Doso itu menikahi saya karena cinta maupun nafsu, Thomas. Masalahnya saya ini ragu, apakah Mas Doso ini ingin menikah dengan saya hanya ingin melampiaskan nafsu sama saya. Astagfirullahaladzim. Saya menikahi seluruh istri saya itu semua karena cinta. Pantang saya itu menikah dengan nafsu. Betul? Betul. Alhamdulillah. Berarti Mas Doso ini benar-benar cinta dan sayang sama saya. Kalau begitu, apa saya ini boleh meminta sesuatu yang ditambahkan untuk mas kawin saya? Oh iya. Apa? Mas batangan lagi? Oh ya enggak, tapi sesuatu barang yang sangat Mas Doso sayang. Barang kesayangan saya. Apa ya? Itu loh Mas, barangnya selalu Mas Doso bawa-bawa kesana kemari selalu ikut sama Mas Doso. Tongkat. Saya kan ingin belajar berjalan, Mas. Loh, tongkat. Loh, Dek Sinta, kalau kamu itu cuma ingin belajar jalan, nanti saya akan belikan kamu itu tongkat yang jauh lebih bagus daripada ini. Nggak perlu, Mas. Saya hanya ingin tongkat itu. Masalahnya, tongkat itu kan tongkat kesayangannya Mas Doso. Otomatis, dengan tongkat kesayangannya Mas Doso itu, saya akan bisa lebih cepat latihan jalannya. Ya, lagian juga dengan tongkat itu dibawa dengan saya, hati saya pun akan selalu dekat sama Mas Doso. Iya toh, setuju ndak? Ya wis lah, sepertinya berat sekali memberikan tongkat itu sama saya. Ya wis kalau gitu, masalah pernikahan nanti aja kita pikir-pikir lagi yo. Baik. Saya akan berikan kamu itu tongkat kesayangan saya. Tapi kamu harus janji ya, 2 hari lagi kita menikah loh. Oh ya ndak masalah, sekarang pun saya rela loh menikah sama Mas Doso. Masalahnya kan saya itu sudah tahu hatinya Mas Doso itu serius sekali ingin menikah dengan saya. Ya jelas. Ini, saya berikan tongkat ini sebagai tanda cinta saya sama kamu, Sinta. Terima kasih yo Mas atas tanda cinta yang Mas Doso berikan kepada saya. Semoga saya ini akan bisa berjalan lebih cepat. Ya wis kalau gitu saya permisi dulu yo. Oh iya, silakan. Misi Mas. Iya. Kok ya doyan banget sama tongkat dia ini. Makin hari makin aneh-aneh saja permintaannya. Ada apa ini sebenarnya? Ted, kamu lihat ya, Mbak bawa tongkat yang selama ini kita cari-cari. Betul nggak? Kepala ini pas toh? Wah mbak, betul mbak. Saya yakin sekali. Saya itu hafal. Kalau bentuk kepala tongkat itu seperti ini mbak. Ya pasti bener. Ya wis sekarang cari juga kuncinya itu loh. Ayo cari. Walah mbak, betul mbak, ini kuncinya mbak. Akhirnya Ted, kita menemukan juga kunci yang selama ini kita cari-cari loh. Jangan-jangan kunci yang disebut-sebut itu ada di situ. Ya wis, mendingan sekarang juga kita berangkat ke sana. Ayo. Oh iya. Siapa itu? Inaya lagi. Inaya, apa tadi dia dengar pembicaraan kita mbak? Ya wis, ini simpen dulu.
Mbak mau menghilangkan tato ini? Mas, udah berapa kali saya bilang kalau ini tuh bukannya tato. Bukan tato. Kok bisa jadi kayak gini, Mbak? Ya mana saya tahu, makanya saya kesini. Siapa tahu bisa dihilangin. Sayang ya, Mbak. Mbak cantik-cantik, tapi muka Mbak cemong kayak penggorengan. Mas, kok malah Mas ngatain saya sih? Bukan ngatain, Mbak, tapi ini kenyataan, Mbak. Jadi Mbak yakin mau menghilangkan cemong ini? Iya, kalau nggak ngapain saya kesini, Mas? Mas bisa nggak sih ngilangin sebenarnya? Bisa, Mbak, bisa. Ya tapi gimana caranya? Gampang aja, Mbak. Dengan cara disetrika. Apa? Disetrika? Ya ampun, Mas. Muka saya ini gosongnya bukannya hilang, yang ada malah tambah parah. Mbak jangan salah, Mbak. Ini setrikaan khusus untuk menghilangkan tato. Norak banget sih Mbak. Ih, malu-maluin. Iya, biasanya Masnya ada-ada aja sih. Masnya bukan mau setrika. Mas Teddy sama Mbak Sinta mau apa di sini? Inaya, tadi kamu ini mengupik pembicaraan saya sama Teddy ya? Saya kan sudah pernah bilang sama kamu, kalau sampai kamu membicarakan rasa ini, maka kamu dan anak kamu akan mati. Tapi sekarang kamu malah langgar larangan saya. Jadi kamu siap-siap aja untuk mati, ya? Teddy, kamu itu jangan terlalu kasar dengan perempuan seperti dia ini. Inaya, kamu dengar ya. Adik saya sudah memperingati kamu. Jadi kamu itu harus mengikuti semua perkataan kita berdua. Ngerti? Sebenarnya apa yang Mbak Sinta dan Teddy itu inginkan di rumah ini? Dari tadi saya sudah menanyakan sama kamu. Apa kamu yakin benar kalau kamu tidak mendengar rombongan saya dengan Teddy tadi? Bagus, kalau begitu kamu harus mengikuti kata-kata dari kita. Karena kalau tidak menuruti perkataan kita berdua, kamu itu saya pastikan akan celaka. Ingat itu, Inaya. Iya, Tante. Mbak Sinta bisa jalan. Oh, ini saya baru bisa jalan sedikit-sedikit saja, Inaya. Saya minta tolong sama kamu ya. Tolong kamu merahasiakan tentang keadaan saya ini. Karena saya akan memberikan sesuatu yang surprise di hari pernikahan saya sama Mas Duso. Kamu ngerti kan? Ayo, Tes. Ingatin ayah, kalau sampai kamu membocorkan hal ini, maka kamu dan anak kamu akan mati. Ngerti? Mas yakin ini akan berhasil? Kita coba ya, Mbak. Salun, kalau sampai terjadi apa-apa sama Mbak, kamu jangan ambil sedikit pun harta bagian Mbak ya, karena Mbak akan bawa pergi. Ya nggak bakalan mungkin bisa. Udahlah, Mbak itu pasrah aja. Tahan ya, Mbak. Saya akan mulai menempelkan setrikaan ini. Tahan napas. Sepertinya benar apa yang dikatakan Amirata dan Amita. Kalau Mbak Sinta itu sepertinya punya niat jahat sama Romo dan keluarga ini. Inaya, loh, ada apa kamu itu? Kenapa kamu itu seperti orang ketakutan? Enggak Romo, enggak apa-apa. Romo ada perlu apa? Oh, Romo mau tanya tentang pendapat kamu ini. Pendapat apa Romo? Tentang Sinta. Gimana menurut kamu Sinta itu orangnya? Baik enggak? Saya enggak tahu persis Romo.
seperti apa Mbak Sinta itu karena saya tidak terlalu dekat Romo. Tapi kalau menurut saya, saya maunya Romo tidak menikah sama Mbak Sinta. Kenapa? Karena perasaan saya ini tidak enak Romo. Kamu itu kok ya sama saja sama Amirata dan Amita. Selalu pakai perasaan, nggak pernah mau pakai bukti. Atau jangan-jangan kamu dipengaruhi oleh mereka berdua itu supaya menentang pernikahan saya dengan Sinta, gitu? Enggak Romo, enggak. Saya hanya ngomong apa adanya sesuai dengan kata hati saya. Enggak, saya enggak percaya. Saya enggak percaya sama perasaan. Saya itu percaya sama bukti. Jadi kalau kamu nggak punya bukti, kamu tuh jangan menjelek-jelekan Sinta. Salah nanya ini. Ya Allah, berikan aku bukti yang kuat agar Romo percaya. Karena aku tidak mau Romo akan menderita kalau menikah sama Mbak Sinta. Saya harus mencari bukti yang kuat untuk membongkar rahasia Mbak Sinta. Loh, kok itemnya nggak hilang-hilang sih? Sudah Mbak, tapi emang kayaknya nggak bisa Mbak. Kamu di gimana sih? Tapi kan kamu nih ahlinya. Aduh, gimana ya Mbak? Saya bingung juga Mbak. Tadi katanya bisa hilang, udah malah sakitnya nggak karu-karuan lagi. Tapi emang kayaknya yang Mbak alami ini memang cukup aneh Mbak. Ya, terus gimana dong sia-sia kita kesini? Ya terpaksa kita coba cara lain Mbak. Caranya apa? Caranya apa? Dengan cara ditato Mbak. Ditato. Aduh Mas, kamu tuh jangan ngaco deh. Muka saya ini udah hitam. Masa kamu mau ditato? Atau jangan-jangan kamu pengen bikin seluruh muka saya ini jadi hitam gitu? Mbak jangan salah. Zaman sekarang tato tuh bukan warna hitam aja Mbak. Sekarang zaman modern. Maksud kamu tuh apa sih? Mbak akan saya tato warna putih. Putih. Maksud saya akan tato warna putih di muka Mbak supaya cemong Mbak hilang. Tapi ada satu syaratnya Mbak. Apa? Tato putih lebih sakit Mbak. Mbak tahan nggak? Ya kalau emang itu berhasil, saya mau. Asal saya boleh teriak. Teriak? Silakan Mbak. Paling cuma berisik doang. Mau gegaokan kayak terserah Mbak. Ya udah kalau gitu saya berani. Iki loh, ayo cepetan, lubang kuncinya dimasukkan kunci ini. Ya Mbak, ya Mbak. Aduh, akhirnya dapat juga. Iya, pasti pas toh. Yo, sekarang 3.000 putar. Iya. Aduh Mbak, kok udah bisa muter ya? Udah bisa motor gimana? Ya iya udah bisa muter. Udah bisa diputar. Apa jangan-jangan ini bukan kuncinya ya Mbak? Ya tidak mungkin loh, ini jelas-jelas tongkat aslinya si Doso. Kamu aja kali kurang tenaga. Ini udah diputar Mbak, ya udah kalau nggak percaya Mbak aja yang muter. Minggir kamu. Iya. Gimana? Kok ini udah bisa ya? Coba lagi aja Mbak, coba lagi. Nggak bisa, ini udah pakai tenaga. Ini emang dasar aja terus dibandot si ngerjain kita. Bener-bener udah ngerjain. Jangan-jangan kunci ini udah ditukar dulu sama dia sebelum dikasih. Aduh, si Doso itu emang dia ngakuin kita lagi Mbak. Oh, pantas saja. Dia dengan rela memberikan tongkat itu dengan mudah. Ini ambil aja untuk kamu. Ternyata ini palsu. Aduh Mbak. Mbak gak apa-apa kan? Aduh sakit. Kena lagi ya. Aduh. Mas Doso itu ya. Aduh Mbak. Udah apa-apa kan Mbak? Mau dia pindah Mbak? Gak perlu. Benar-benar gak habis pikir saya. Kok ya dia itu mengajukan syarat yang enggak buat mas kawinnya ya? Pakai minta tongkat segala. Aneh-aneh aja. Untung
saja kunci dan peta harta karunnya saya sudah pindahkan ke tongkat yang ini. Kalau ndak, mana mungkin saya akan berikan tongkat itu sama dia. Lo wong Inaya saja yang minta, nggak akan saya berikan. Tapi untuk apa dia meminta tongkat itu sebagai mas kawin? Apa mungkin dia itu sudah mengetahui kalau di dalam tongkat saya tersimpan peta harta karun dan kuncinya? Alatnya mental. Kita coba lagi, Mbak. Iya, ya udah Mas, bisa nggak sih ini bener nih? Bener ya? Ayo, Pak. Loh. Mas ini gimana sih? Bisa nggak sih sebenarnya atau saya? Mbak tahu, Mbak. Coba sekali lagi, Mbak. Ya udah coba lagi pelan-pelan. Takut saya jadinya. Mbak, itu ngapain tempat sini? Mbak, dapur, Mbak. Kenapa, Mbak? Jangan kenapa nih? Pantatnya, Masnya. Dapur, Mbak. Dapur, Mbak, dulu, Mbak. Ya udah, saya cabut tapi tahan ya. Satu. Cepat, dua. Aduh, Mas. Pingsan. Aduh. Ih. Pergi. Gara-gara kalian barang-barang saya jadi rusak. Kamunya aja yang nggak bisa nato. Sembarangan. Pergi. Ih, udah Pergi. Ih. Stres. Mas Alun. Kali ini saya harus benar-benar mendapatkan bukti. Benar-benar bukti yang benar-benar bisa bikin Teddy itu nggak bisa ngelak lagi. Mumpung nggak ada orang yang saya harus cari. Mana bom itu ya? Sial, di mana disembunyikan amplop? Kalau sampai amplopnya nggak ketemu, berarti benar Teddy itu menyembunyikan sesuatu karena dia takut rahasia itu kebongkar. Mana lagi? Apa itu? Diam. Sekarang Teddy, kamu gak bisa mengelak lagi. Disinilah semua rahasianya dia. Aduh, Teddy ini kemana ya? Kok nggak ada? Jangan-jangan di kamarnya ini. Kok pintunya buka? Mas Aryo, lagi apa itu Mas Aryo di kamar si Teddy? Apa sih yang dilihat sama Mas Aryo itu di situ? Jangan-jangan. Jadi bener dong Mas apa yang dikatakan Teddy kalau foto itu adalah foto pacarnya. Tuh kan Mas, saya bilang juga apa? Teddy itu nggak mungkin bohong. Tapi ini sudah direkayasa sama dia. Direkayasa gimana sih Mas? Ya dia menukar foto itu. Mas Aryo ini kenapa sih Mas? Kok makin lama tuh makin suzon terus sama si Teddy? Kasian kan Mas, dia tuh nggak salah apa-apa, dituduh-tuduh terus. Mas Aryo nih ngelakuin ini semuanya karena ngebelain Mbak Sheila aja. Udah Din, diem gue nggak mau cari ribut sama lo ya. Tapi memang kenyataannya kayak gitu kan Mbak. Mas Aryo ini bela-belain Mbak Sheila mati-matian.
Saya bukan cuma membela kepentingan Sela, tapi semua orang di rumah ini, karena saya yakin dia itu punya niat jahat sama semua keluarga kita di sini. Mas, itu kan hanya prasangka Mas Aryo aja. Karena Mas Aryo itu udah suka sama Teddy. Teddy itu udah salah apa-apa, Mas. Saya itu sebel ada alasannya, Din. Karena saya akan buktikan kalau dia itu adalah orang jahat. Udah lah, Mas, nggak usah diperpanjang-panjang lagi. Orang yang menjelas-jelas bukan Teddy kok pelakunya. Siapa bilang? Saya akan tetap buktiin sama kalian. Mbak, ingat pesan saya ya, Mbak. Pokoknya Mbak harus ikutin terus gerak-gerik Romo. Jangan sampai lepas dari mata Mbak ya. Iya Salun, kamu jangan cerewet jadi orangnya. Ya, saya kan cerewet tapi kan untuk mendapatkan hartanya Romo. Ya jadi nggak apa-apa lah, Mbak. Iya, yuk. Ayo, yuk. Dari mana saja kan? Romo, kita habis dari rumah sakit, Mo. Memangnya sakit kamu itu belum sembuh? Belum, Mo, makanya tadi saya periksa lagi, Mo. Belum. Cuma flu biasa aja kok. Biasanya kamu minumin obat langsung sembuh. Iya, itu Mo, saya juga bingung, Mo. Kok flu saya kali ini lama banget, biasanya nggak sampai kayak gini, Mo. Jangan-jangan flu babi. Hah? Enggak, Mo, enggak. Saya nggak kena flu babi kok, Mo. Ya kalau memang enggak, copot itu cadarmu. Nggak suka saya ngeliatnya. Masa saya bicara sama kamu kayak bicara sama orang lain aja saya. Nggak bisa, Mo, nggak bisa. Saya takutnya nanti Romo malah ketularan, saya punya flu, Mo. Maaf, Mo, saya permisi dulu. Saya belum selesai ngomong sama kamu. Wah, setan! Wajahmu itu kenapa, Sarah? Kok ya hitam semua? Kayak tompel kok ya gede gitu loh. Saya cuma alergi doang, Mo. Alah, alergi apa toh? Alergi kok sampai kayak hitam kayak begini? Saya yakin kamu itu apa? Karena semua tulang abang kamu itu loh masih berlaku. Oh iya bener Mbak, kemarin itu kan dia kerja sama Citra buat mencelakai Aura dan Arjuna, iya kan? Amirata sama Amita, tolong jangan tuduh saya enggak lagi ya. Muka saya seperti ini karena saya alergi kosmetik. Kalau kalian nggak percaya, kalian mau tanya sama Salun. Iya benar, Mbak Sarah tuh karena alergi makanya mukanya hitam begitu. Ini juga kita baru pulang dari dokter untuk ngecek, minta obatnya sekalian. Alah kalian berdua nggak usah ngelak. Memangnya kita berdua ini orang goblok apa? Kok alergi tuh kayak begitu? Ngapain lagi tutupin segala? Kamu tuh takut ketahuan kita kan, iya kan? Iya, Sarah, jujur aja lah kamu. Saya sama sekali bukannya takut, tapi saya cuma nggak mau Romo takut ngeliat muka saya seperti ini. Alah, kamu itu apa? Kamu tuh nyembah genderuwo ya toh? Amirata, tolong cukup, tolong jangan pernah menfitnah saya nggak lagi. Enggak, saya nggak fitnah. Emang kenyataannya kok begitu. Mau kenapa kamu? Sudah, tuh. Dan kamu Sarah, saya peringatkan lagi sama kamu. Jangan lagi kamu itu berhubungan dengan Gondoruo atau perbuatan musyrik lain. Karena sesungguhnya perbuatan musyrik itu adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah. Dan itu sama saja dengan dosa besar. Dan ganjarannya adalah neraka jahanam. Dengar tuh kalian berdua ya, kopek kalian tuh boka. Dan kamu ingat ya, kalau sampai satu hari saya menemukan bukti bahwa kamu itu belum mau bertobat atau masih berhubungan dengan Gondoruo, saya tidak akan segan-segan melaporkan kamu sama polisi. Ngerti? Mau apa lagi sih si bandut tua itu? Dek Cinta, Mas Doso ya. kamu ini kemana aja sih? Saya cari-cari kok nggak ada. Oh, iki Mas, tangan saya sakit lagi. Tadi saya ke dokter. Ke dokter? Memangnya ada apa? Iki tadi kena pintu kamar terus berdarah lagi. Iki berdarah. Aduh, Dek Sinta, tuh kamu itu yang mesti hati-hati, ya. Sudah, sini biar saya tiupin dengan kasih dan sayang. Nggak usah. Nanti langsung sembuh loh. Aduh, wes Mas, wes lo merepotkan lo, nanti pinggangnya sakit. Nggak ada apa-apa. Ini nggak repot kok. Oh, ini sih hal sepele.
Iya. Wes mas, wes mas. Wes ya mas, saya ini capek mau ke kamar dulu yo. Loh, kamu tunggu dulu. Kamu jangan tergesa-gesa. Saya mau ketemu sama kamu itu ingin menanyakan sesuatu. Ini perihal pernikahan kita. Gimana? Besok jadi kan kita menikah? Aneh. Kok setiap kali saya tanya masalah pernikahan kayaknya si Sinta ini jadi bingung begitu. Ada apa ya? Gimana deh Sinta? Oh iya, insya Allah kita ini besok jadi nikah mas. Tapi masalahnya saya ini belum ngasih tahu ke kakak saya. Ya, habis tadi saya buru-buru ke dokter. Loh, tapi kan saya sudah memenuhi segala syarat yang kamu minta. Kamu minta tongkat saya sudah berikan. Jadi nggak ada alasan lagi dong untuk menunda pernikahan kita. Gimana, Desinta? Aduh! Ada apa lagi, Desinta? Aduh mas, tangan saya nyut-nyutan nih loh. Waduh, sakit. Mungkin saya belum minum obat ini. Oh ya sudah, diminum obatnya. Ya wes saya ke kamar dulu yuk minum obat ya mas ya. Ya tapi Gak usah, saya bisa sendiri. Wes mas, permisi. Iya. Jangan-jangan benar yang dikatakan oleh Ratna dan Nita. Ada sesuatu lagi. Dit. Ada apa sih? Sekarang kamu jujur sama saya. Apa isi dari amplop kamu itu? Amplop apa sih kamu? Udah, Ted, kamu udah usah pura-pura lagi sama saya. Saya tahu kamu itu pasti ngerti kan maksud saya itu apa. Asal kamu tahu ya, Ted. Mas Arya itu sekarang sudah lihat amplop isi kamu itu. Apa? Arya sudah lihat? Iya. Jadi sekarang kamu udah usah nutup-nutupi lagi dari saya. Apa isinya? Ternyata ide saya itu tidak sia-sia ya. Arya sudah masuk ke perangkat saya. Untung saja amplop itu sudah saya tukar dengan foto yang lain. Wah, kalau enggak bisa gawat saya. Din, saya itu enggak nutup-nutupin apa-apa sama kamu. Wong amplop itu enggak penting. Jadi kamu tenang saja ya. Wong itu tuh cuma foto saya sama kawan-kawan saya saja. Jadi kamu tidak perlu khawatir ya. Tenang aja ya. Ayo Din. Suara apa itu? Oh, kami juga udah tahu, Romo. Kayaknya kok dari kamarnya si Sarah. Iya, mau kayak suaranya Salun itu, Mo. Apa? Ada apa sih? Apa? Ada ribut-ribut sesuatu? Itu Mo, Salun. Salun itu tadi jatuh di kamar mandi Mo, makanya dia teriak Mo. Alah, jatuh di kamar mandi kok teriakannya kenceng banget sampai kedengeran itu loh. Iya, kayak digigit sama genderuwo aja. Bener Ami, dia tuh jatuhnya kenceng banget, makanya dia teriak seperti itu. Terus mana salunnya? Salun kamu ndak apa-apa kan? Salun, kenapa kepala kamu jadi miring begitu? Iya, kenapa itu kepalamu miring itu? Coba sini Romo periksa dulu. Nggak usah, Mo. Ini saya keceklik nih gara-gara jatuh tadi. Loh, kalau keceklik begitu, itu harus buru-buru dipijit. Kalau enggak, tambah parah loh. Iya Mo, iya nanti saya akan panggilkan tukang pijit untuk Salun Mo. Iya, jangan nanti-nanti. Sekarang harus buruan. Nanti keburuan parah. Iya Mo, iya. Ami, kenapa bibirnya Bayu ada darahnya seperti itu, Ami? Ini tadi dia habis saya kasih jus tomat, makanya mulutnya seperti kayak berdarah. Alah, jus tomat apa si anakmu itu Bayu itu habis ngisep darah. Ami ini beneran jus tomat lagi pula. Ami jangan mulai lagi deh. Bayu ini jelas-jelas anak Romo, bukan anak genderuwo. Jadi mana mungkin dia menghisap darah? Ya sudah Ratna, jangan dimulai lagi lah ya. Kalau memang nggak ada apa-apa ya sudah, kita keluar saja. Dan Salun, jangan lupa bilang sama mbakmu suruh cari tukang pijit. Iya, Mo. Nah, kita semua keluar. Salun, ingat ya, kamu itu harus tutupin leher kamu itu bekas gigitannya Bayu. Jangan sampai ada yang lihat. Iya, aduh sakit nih.
TV. Si Sinta ini kemana lagi dia? Semenjak dia dapat tongkat dari saya kok yang langsung nggak kelihatan begitu. Sinta? Atau jangan-jangan Sebenarnya itu kunci apa ya? Kok aneh? Satu pun kunci tidak ada yang cocok sama lubang kunci itu. Kayaknya saya ini harus semakin mempelajari masalah lubang kunci itu. Harus lihat dulu ini. Mana ini? Sinta? Kamu sudah bisa diri dan jalan sendiri. Untung aja si Aryo belum menemukan foto ini. Foto ini harusnya ada di sini. Saya harus melenyapkannya sebelum Aryo menemukan. Di mana ya? Jawab pertanyaan saya. Kamu sudah bisa berdiri sendiri? Saya Walah Mbak Sinta. Mbak Sinta itu udah bisa berdiri yo. Waduh, akhirnya Mbak Sinta bisa berdiri juga. Wah, saya ini sangat senang sekali karena Mbak udah berdiri lagi. Berarti Mbak ndak lumpuh lagi yo. Iya, Ted. Tadi Mbak coba-coba belajar berdiri, terus berjalan ternyata saya bisa. Mas lihat kan? Kaki saya ini udah bisa, udah sanggup berdiri, Mas. Iya, dari tadi saya lihat kok. Aduh. Cinta, kenapa? Kamu kenapa? Kenapa enggak? Aduh, Mas, sakit, Mas. Sakit? Aduh, Apa? Kenapa? kaki saya. Sudah. Kamu duduk aja dulu di sini, ya. Duduk dulu di sini. Iya Mbak, mungkin Mbak itu terlalu memaksakan diri. Makanya kakinya itu sakit, ya kan? Teddy benar tuh, Teddy benar, ya. Sudahlah, sini saya bantu kamu selonjoran. Ayo. Pelan-pelan, Mas. Aduh. Hati-hati. Aduh. Udah. Oh, Ya. sakit. Ya, kamu selonjoran aja sini. Apa? Inaya diancam sama Teddy sama Mbak Sinta. Kita tuh belum tahu pasti sih yo. Tapi sih kalau yang Ami rasakan ya, Inaya itu menyimpan sesuatu rahasia yang dikunci itu. Iya yo, kalau orang yang tidak berani ngomong itu kan berarti dia itu takut akan sesuatu. Nah, kamu itu kan tahu sendiri kan, kalau Inaya itu adalah orang yang paling jujur. Rahasia kunci apa ini? Ya itu yo, Ami itu juga belum tahu ya Tay ya. Makanya kita berdua tuh masih selidikin. Tapi kamu tuh yakin si Sinta sama Teddy tuh punya niat yang jahat, yang tidak benar? Perasaan saya juga mengatakan begitu. Kalau yang memperkosa Sela itu adalah Teddy. Feeling saya mengatakan seperti itu. Karena waktu Sela diperkosa itu dia sedang pergi sama Teddy. Memang sampai saat ini saya belum punya bukti. Makanya sekarang itu saya sedang menyelidikinya terus. Dan kalau sampai saya mendapatkan bukti, saya akan habisin dia. Tapi yo, Ami juga minta tolong sama kamu untuk menyelidiki masalah kunci ini yo. Karena Ami tuh takut Inaya itu akan terancam. Karena saat ini sepertinya ya cuma Inaya itu yang tahu tentang rahasia kunci ini yo. Iya. Dan kalau sampai dia berani mengancam Inaya, dia juga akan berhadapan dengan saya. Ya sudah, kalau gitu sekarang kita coba tanyakan saja sama Inaya. Iya. Kita suruh dia itu bilang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Iya Ayo. itu lebih baik. Mana kakimu yang sakit? Biar saya pijiti. Jangan masuk, dari pijitannya udah sakit. Ya mungkin karena Mbak tuh terlalu memaksakan diri, makanya jadi sakit, ya toh? Aduh.
Itu makanya kamu itu jangan nekat ingin berdiri sendiri. Kakimu ini belum siap. Oh iya, wong saya ini kan benar-benar pengen bisa berdiri, terus berjalan. Saya itu malu duduk di kursi roda seperti itu, kayak orang cacat, malu. Ya, tapi kalau pada akhirnya hanya akan menambah bikin parah, ya risikonya lebih besar nanti. Iya Mbak, harusnya Mbak itu mendengarkan kata dokter. Kalau kata dokter iya, baru Mbak bisa belajar jalan lagi. Kalau kayak gini kan ya Mbak akan sakit juga, ya toh? Kakimu belum kuat. Mau apa-apa tuh yang ngomong dulu. Hah? Sudahlah, istirahat aja dulu. Ya Mas, maaf yo. Untung aja saya ini banyak akal. Ina ya, ayo katakan sama kita. Kamu diancam. Kalau kamu diancam, itu bukan cuma untuk kamu aja, tapi juga buat seluruh keluarga kita jadinya. Iya Inaya, dia itu kan ya, mereka tuh cinta sama tadi tuh. Dia cuma apa? Cuma kamu tuh di sini. Jadi kalau dia ngancam kamu, tinggal diusir aja ya, Taya. Anda, Ami. Mereka itu benar-benar tidak mengancam saya, sungguh. Kalau gitu tolong katakan Inaya, ada rahasia apa di balik kunci itu? Saya kan sudah bilang sama Ami kalau saya itu tidak terlalu mendengar, karena mereka itu ngomongnya bisik-bisik, Ami. Jadi tidak semuanya bisa saya dapat dengar. Tapi Inaya, mereka itu sepertinya menyembunyikan rahasia sesuatu. Saya tidak tahu, Mas. Karena saya tidak mau suzon. Saya itu tidak mendengar secara langsung. Jadi saya tidak mau berandai-andai, Mas. Oke, baik. Saya percaya sama kamu. Tapi saya mohon pertanyaan saya ini, kamu jawab dengan jujur. Waktu kamu mendengar mereka berbicara sesuatu, kamu itu diancam sama mereka atau tidak? Kamu tidak boleh ngomong sama siapapun. Sungguh, Mas. Mereka benar-benar tidak mengancam saya. Kali ini saya nggak percaya sama kamu, Inaya. Karena mata kamu tidak berbicara seperti itu. Mbak ini benar-benar ceroboh ya? Saya kita tuh hampir gagal. Gara-gara Mbak, rencana kita hampir berantakan, Mbak. Ya mana Mbak tahu kalau si bandot tua itu bakalan masuk ke kamar. Itu namanya Mbak ceroboh. Sampai-sampai Mbak ndak hati-hati. Harusnya Mbak itu sudah bisa menduga kalau hal seperti ini bisa saja terjadi. Dengan begitu, Mbak akan selalu waspada. Kamu tuh jangan nyeramain Mbak yang seenaknya ya. Yang salah itu si tua ngapain juga masuk-masuk ke kamarnya Mbak. Udah lah Mbak, udah. Jangan marah-marah, percuma aja marah-marah. Ya kali ini kita tuh sangat beruntung karena si Doso itu percaya sama kita. Tapi lain kali Mbak harus hati-hati supaya ini tidak terulang lagi. Posisi kita sekarang sudah sangat membahayakan Mbak. Saya tidak tahu sekarang harus gimana. Sepertinya kita harus bergerak cepat Mbak. Iya sih, tapi ya gimana caranya? Masalahnya kan kita belum mendapatkan kunci itu. Mbak, kita harus cepat-cepat menemukan kunci itu sebelum yang lain menyadari kedatangan kita ke sini. Caranya? Ya, seperti yang sudah-sudah Mbak. Mbak harus cepat-cepat menikah sama dia. Cuma itu cara satu-satunya.